Benjamin Franklin ini kita temukan di uang mata $100 gitu. Padahal Presiden Amerika kan Washington DC itu kan, George Washington di Presiden pertama Amerika gitu. Betul. Tapi dikasih di uang $50 gitu. Oke. Nah, kenapa yang Presiden ketiga ini malah jadi di $100 ya? Malah di kita kan 100.000 baru Soekarno-Hatta gitu. Nah ini menarik. Nah ketika saya pelajari si Benjamin Franklin ini adalah dia orang tokoh yang balance gitu. Yang menarik untuk saya atau untuk engineering itu yang menjadi challenge mereka ketika untuk naik itu adalah bagaimana mentranslate bahasa teknis itu ke keuangan ataupun bahasa yang mungkin bisa dipahami oleh shareholder gitu. Oke. Kadang-kadang sebagai engineer itu adalah kita ngomong A gitu ya, teknis banget gitu. Bahasanya itu yang nggak ditangkap oleh shareholder atau investor gitu. Maksudnya apa gitu ya. Kalau bicara belajar komunikasi, balik lagi belajar mendengarkan. Nah, ketika banyak sekali kan gap informasi atau komunikasi itu kan ketika kita nggak dengerin tuh orang ngomong gitu. Nah, kalau kebetulan saya ini orangnya rada tua ya, bukan umurnya tapi ya, jiwanya rada tua. Jadi lebih senang ngobrol sama yang tua-tua gitu. Bahkan dari awal karir saya tuh saya lebih bisa dibilang banyak sekali sering ngobrol sama yang lebih senior dari saya gitu. Nah, ketika kita ngobrol sama mereka, itu kan lebih banyak mendengarkan, gitu kan. Hai, selamat datang kembali di Romora Edwards YouTube channel. Senang sekali bisa bersama dengan teman-teman untuk mengeksplorasi berbagai topik yang menarik di bidang pendidikan, kepemimpinan, dan juga keuangan. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Bro Franklin Beris Panjaitan. Apa kabar, Bro? Sehat-sehat, Bro. Sehat ya? Gimana, Bro? Sehat dong. Iya, Bro Franklin ini adalah seorang yang sudah berpengalaman di bidang pertambangan. Beliau adalah Head of Management Development atau MDev, Management Improvement, Quality Health Safety and Environment di Padang Karunia Group atau Triputra Group. Sebelumnya beliau juga pernah bekerja sebagai Corporate QA Engineer di PT Tripata Engineers and Constructor, dan sebelumnya lagi juga pernah di PT Selamat Sempurna. Bro Franklin ini sebelumnya mengenyam pendidikan Executive Education di Imperial College dan ITB. Beliau juga mendapatkan gelar MBA dari ITB dan mengambil Bachelor of Mining yang fokusnya di Metallurgic Engineering di ITB. Oke, kita langsung saja nih mulai perjalanan kita untuk ngobrol-ngobrol dengan Bro Franklin. Ya, gimana, Bro Mora? Sehat ya. Iya. Jadi Bro Franklin, kita kan udah lama banget nih ya rencanain podcast ini. Iya. Dan lama ini ya. Baru bisa kesampaian ya. Pasti sibuk banget nih ya. Saya biasalah, namanya lihat market kan juga lagi cukup fluktuatif ya. Jadi kita memang lagi nyari bentuk nih kondisi ekonomi seperti apa gitu sih. Jadi banyak kesibukan di situ. Oke. Wah, semoga lancar ya. Sebelum kita mulai nih, Bro Franklin, kita akan mengenal personality atau person of Franklin dulu. Kita akan dapatkan beberapa pertanyaan ice break. Yang pertama, jika Anda memiliki kemampuan untuk belajar apapun yang Anda inginkan dengan cepat dan mudah, apa yang ingin Anda pelajari? Ya, ini menarik sih sebenarnya sih. Dan mungkin kalau ditanya skill atau kemampuan apa, sebenarnya ada skill yang sebenarnya saya pengen dulu pelajari ya. Dan sebenarnya ini terkait sama juga keinginan saya atau untuk membangun suatu startup gitu ya. Nah, ini teknologi skill untuk programming sebenarnya. Dan kenapa saya menganggap programming itu menurut saya itu sebagai sedikit agak miracle ya. Ketika seorang programmer itu mengetik atau membuat sesuatu bahasa itu menciptakan sesuatu gitu. Create something new. Something new gitu. Bahkan kalau kita tahu sekarang kan juga mereka bisa membuat dunia sendiri ya, virtual dan sebagainya. Nah, ini yang menarik sebenarnya, dengan teknologi ini itu bisa membantu terutama di bidang
baik dalam industri kita yang sekarang ya teknologi ya, startup dan sebagainya, kehidupan kita sehari-hari, bahkan mungkin juga di mining dan di kedepannya juga akan banyak sih adopsi untuk IoT dan sebagainya itu. Dan kan kita sudah lihat di company juga sekarang juga coba untuk mempelajari itu gitu, untuk adopsi teknologi itu sih. Iya, jadi kebutuhan terhadap orang yang bisa programming itu semakin tinggi ya? Iya, tinggi. Semakin tinggi saat ini ya. Oke, menarik. Jadi kemampuan programming, teman-teman. Yang kedua, jika Anda memiliki kesempatan untuk bertemu dengan siapapun, siapa yang ingin Anda temui dan mengapa? Nah, ini sebenarnya tokohnya ini sebenarnya jadi apa ya? Orang yang selalu saya jadi patokan gitu ya. Atau bisa dibilang seperti mungkin teman-teman kalau negara nama saya itu di Franklin gitu ya. Saya juga nggak tahu orang tua saya dulu mengambil dari Franklin D. Roosevelt atau Benjamin Franklin. Tapi saya personal sendiri adalah terinspirasi dengan Benjamin Franklin. Bro. Kenapa? Menariknya adalah Benjamin Franklin ini kita temukan di uang mata $100 gitu. Padahal Presiden Amerika kan Washington DC itu kan, George Washington di Presiden pertama Amerika gitu. Betul. Tapi dikasih di uang $50 gitu. Oke. Nah, kenapa yang presiden ketiga ini malah jadi $100 ya? Malah di kita kan 100.000 baru Soekarno-Hatta gitu. Nah, ini menarik. Nah, ketika saya pelajari si Benjamin Franklin ini adalah dia orang tokoh yang balance gitu. Kalau kita kan biasanya kan profesional itu secara personal berhasil gitu ya. Tapi belum tentu secara keilmuan gitu kan, atau secara pengusaha sebagai entrepreneur belum tentu berhasil. Nah, saya telusuri biografi Benjamin Franklin ini, tiga kuadrannya itu berhasil terpenuhi gitu. Baik secara politik, kita tahu ya sebagai presiden gitu ya, presiden itu bisa dibilang puncak tertinggi dalam karir politik gitu ya. Kemudian secara ilmuwan dia juga memiliki paten-paten. Ya, sebagai saintis gitu. Dan ketiga dia sebagai pengusaha juga. Punya perusahaan. Nah, ini menurut saya 3 kuadran ini yang sangat jarang orang memilikinya. Mungkin 1 kuadran ada banyak umum gitu ya, 2 kuadran mungkin less gitu. Tapi 3 rasanya si jenius loh bagi saya. Luar biasa ya. Dan ini emang saya sih pengen ketemu gitu ya. Kenapa dia bisa mengoptimalkan dirinya di 3 kuadran itu gitu sih. Luar biasa. Jadi complete package ya. Complete package gitu. Menarik sekali memang kalau kita bahas tentang Benjamin Franklin. Jadi memang nama Bro Franklin itu dari Benjamin Franklin. Sepertinya kalau lihat tahun kelahirannya sih di Franklin D. Roosevelt sih kalau. Jadi kalau lihat umurnya. Ya. Kalau Benjamin Franklin ketuaan ya. Udah tahun berapa ya? Oh iya, oke. Nah, pertanyaan yang ketiga ini yang terakhir, kita akan bermain this or that gitu. Jadi akan saya kasih 2 pilihan nih, Bro. Kemudian Bro harus jawab kira-kira mana yang dipilih dan kenapa alasannya. Terserah alasannya apa aja, karena pilihan ini juga Bro yang tentuin sendiri kan. Nah, yang pertama kopi atau teh? Saya kopi. Kopi ya? Iya, kopi. Oh, kopi apa tuh? Ini. Cafe latte. Cafe latte. Mantap. Ini promosi saya. Endorse ya? Endorse. Siap. Yang kedua, musik rock atau pop? Kalau saya sih lebih senang ke rock. Kalau dipilih antara pop sama rock ya rock. Oke. Kalau teori or practical skills? Praktikal. Praktikal ya? Iya, praktikal. Oke. Morning person or night owl? Saya lebih senang night owl gitu. Oh gitu ya? Kerja malam ya? Udah selesai malam semua masih ya? panjang gitu. Yang terakhir, kalau selanjutnya adalah film atau serial TV? Saya sih lebih senang sekarang ini nonton serial TV. Serial TV selain banyak ya panjang ya, episode per episode. Dan menariknya kalau di serial TV itu nggak selesai saat itu juga gitu ya. Jadi ada ketertarikan setiap episodenya itu apa gitu. Walaupun kita tonton terus. Iya, kita tonton terus gitu. Sampai itu makanya Night Owl tadi. Nontonin serial TV. Iya. Serial TV apa yang lagi bagus atau pernah dulu nonton serial TV yang cukup menarik gitu? Kalau terakhir sih yang saya ikutin sih The Boys ya di Amazon Prime ya, The Boys. Tapi memang itu lebih terkait sama superhero. Ternyata menjadi superhero itu mungkin dampak kelihatan bagi orang itu bagus gitu ya. Tapi sebenarnya mereka juga punya sisi gelap gitu di belakang gitu. Menarik. Jadi yang orang lihat secara umum itu yang jahat itu malah itu yang baik gitu.
Oke. Yang orang anggap secara umum itu villain, ternyata itulah pembela kebenaran untuk memerangi superhero-nya gitu. Oke, counter intuitif ya. Iya, otoritatif gitu. Dan mungkin di hari-hari kita juga gitu, apalagi zaman media sekarang kan semuanya bisa di-create gitu berdasarkan sudut pandang kameranya gitu kan. Ya, Gitu ya. sih. Nah, itu mungkin yang menarik bagi saya film itu gitu. Menarik ya, berikan perspektif baru ya. Iya, perspektif baru gitu. Baik. Oke, kita lanjut nih ke sesi berikutnya, Oke. Bro Franklin. Nah, tentunya Bro Franklin udah jadi seorang head di suatu grup yang bagus, luar biasa, dan pengalamannya udah panjang begitu. Kenapa sih, boleh nggak cerita apa yang membuat Bro Franklin itu terjun ambil jurusan yang Bro Franklin ambil, kemudian kerja di tempat kerja sekarang? Oke. Kalau soal jurusan sebenarnya sih kalau kita S1 ya tadi tambang gitu ya. Karena memang background dari keluarga kan kebetulan kan mendekati ke arah peminyakan pertambangan gitu ya. Dulu perspektifnya dulu zaman masih muda dulu kan tambang sama minyak ya mirip-mirip lah gitu ya. Keluarga? Banyak di oil and gas gitu, ya, gitu. Nah, di situ ada ketetakan awalnya gitu. Nah, ketika menjalani profesi pekerjaan gitu kan, akhirnya kenapa saya memilih menjadi ambil MBA bukan sebagai MSc gitu ya atau MT gitu ya, teknik gitu. Ketika saya melihat itu adalah yang menarik untuk saya atau untuk engineering itu yang menjadi challenge mereka ketika untuk naik itu adalah bagaimana mentranslate bahasa teknis itu ke keuangan ataupun bahasa yang mungkin bisa dipahami oleh shareholder gitu. Oke. Kadang-kadang sebagai engineer itu adalah kita ngomong A gitu ya, teknis banget gitu. Bahasanya itu yang nggak ditangkap oleh shareholder atau investor gitu. Maksudnya apa gitu ya. Kalau investor shareholder itu kan mikirnya adalah bisnis gua nih gimana. Betul. Ya kan? Betul. Ketika lu bicara teknis itu maksud lu apa? Apakah bisa memberikan dampak positif apa negatif? Net income-nya naik ya, atau tidak? Nah, ini yang menjadi ketertarikan saya untuk mengambil MBA gitu. MBA. Ya, gitu. Oke. Jadi memang dari keluarga juga ada kecenderungan untuk ambil atau bekerja di oil and gas, benar. dan itu setelah akhirnya terjun ke situ merasa bahwa ini hal yang tepat, tapi perlu juga beberapa skill bisnis tambahan. Benar, gitu ya. benar. Oke. Yang kedua, di waktu luang. Di waktu luang nih apa yang Bro Franklin lakukan? Kalau waktu luang ya, ini kalau sehari-hari sih tentunya setelah pulang kantor gitu ya, kita ngeliatin keluarga dulu ya. Karena balik lagi kita dari jam 7 atau mungkin lebih pagi ya, kita sudah mempersiapkan diri untuk secara profesional ke kantor gitu kan, atau ke usaha kita. Nah, menurut saya spare waktu itu yang perlu diberikan lagi ke keluarga. Oke. Tapi di satu sisi juga balik lagi perlu adanya self development juga gitu ya. Di waktu-waktu kita menghabiskan waktu istirahat kita, perlu rasanya membaca atau bahkan mencari tahu apa-apa yang terjadi di luar sana, berita-berita update gitu ya. Apalagi saya sebagai MDev itu perlu tahu kondisi terkini gitu ya, terkait sama tambangan, batu bara, energi dan sebagainya gitu. Nah, di sisi lain adalah balik lagi soft skill gitu ya. Mungkin soft skill kita baca lah, menurut saya sih baca penting gitu ya, dari buku-buku gitu kan, untuk tahu gitu dari pengalaman atau biografi dari tokoh-tokoh tadi, itu sih. Gitu ya. Tadi menyinggung sedikit tentang MDev gitu ya, kemudian improvement. Boleh cerita nggak, Bro Franklin, apa sih yang dimaksud dengan MDev itu secara umum gitu? Kalau untuk mungkin bahasa MDev itu kurang familiar ya, tapi kalau di luar sana itu corporate strategy atau strategic planning dan sebagainya. Jadi lebih ke arah situ, management development gitu. Jadi ketika kita bicara visi misi, bisnis model kanvas, sampai nanti cascading down-nya itu ya ke KPI dan sebagainya, balance scorecard dan sebagainya, itu di MDev gitu. Jadi kita yang mencoba mengalainkan harapan atau wish dari shareholder ke top management sampai ke bawah. Jadi kita yang memastikan bahwa operasional itu berjalan sesuai dengan harapan dari atas gitu. Nah, kalau improvement sendiri ini mungkin lebih ke arah operational excellence gitu. Jadi tim kami atau tim saya itu coba mencari celah-celah atau mengevaluasi kondisi yang sekarang ini, mana yang bisa diimprove, baik dari cost saving, efisiensi proses gitu kan ya, atau perlu ada celah-celah untuk mengadaptasi teknologi. Teknologi baru di ya. situ sih.
untuk management improvement gitu. Tentunya teknologi itu bisa menciptakan atau generate revenue yang baru ya. Ya, generate revenue baru, bahkan mungkin menaikkan margin ya. Oke, menaikkan margin. Meningkatkan produktivitas kita, gitu sih. Menarik sekali. Jadi kita tadi udah bahas ya soal bagaimana Bro Franklin mengisi waktu luang sangat balance ya, profesional, kemudian ada waktu untuk self improvement, dan pulang itu keluarga juga penting. Penting Jadi sekali. semua balance, dan mungkin ini yang menjadi kunci sukses Bro Franklin bisa melesat sampai sejauh ini, dan mungkin teman-teman juga bisa dapatkan beberapa insight dari yang Bro Franklin barusan sharing gitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan nih ya yang menarik juga. Saya juga lagi belajar tentang Atomic Habits ya. Jadi ada habits atau kebiasaan baru yang kita buat yang mengubah hidup kita dalam jangka panjang, gitu. Pernah nggak atau bisa nggak Bro Franklin cerita mungkin dulu seperti apa kemudian dapat kebiasaan baru, dan kebiasaan baru ini benar-benar berdampak bagi personality, profesionalisme dari Bro Franklin? Kalau kebiasaan ya, mungkin lebih ke arah positive thinking dan melihat segala sesuatu itu mungkin dengan cara sudut yang berbeda. Gitu. Kenapa gitu? Kadang-kadang kita itu kan ketika fokus atau menginjakkan sudut pandang kita di satu posisi kita aja itu, kita berkeras hati gitu ya. Dan tanpa melihat kanan kiri atau belakangnya seperti apa gitu. Nah, momentum saya ini sebenarnya sama tadi kayak filosofi kopi tadi, Bro Mora. Latte. Ya, latte. Kalau kita tahu kan kopi sama susu gitu ya. Nah, mungkin momentum yang saya dapatkan itu adalah ketika kopi ini kan pahit gitu ya. Tapi ketika pahitan dicampur dengan susu yang murni gitu ya. Atau misalkan keinginan yang murni itu, kita mendapatkan bahwa rasanya enak juga gitu. Nah, di situ yang membuat saya berpikir bahwa ketika kita mendapatkan kesusahan gitu kan, tapi ketika kita melihat tantangan yang cukup besar gitu ya, tapi ketika kita melihat dengan kemurnian gitu ya, sudut pandangnya murni, atau sebenarnya sih maunya kemana gitu ya. Murni ini maksudnya clear gitu ya. Betul, bukan diri kita yang kita pikirkan, tapi apa sih tujuannya gitu ya. Tujuannya apa gitu. Nah, itu yang membuat saya akhirnya yang tadinya mungkin kita ketika bekerja itu ngeluh gitu ya. Nah, dengan ini enggak, pasti ada tujuannya gitu. Mungkin teman-teman yang lagi nonton juga ini ya, atau mendengarkan juga bisa ngalamin di kantor lagi ditekan atau apa diarahin. Mungkin kita yang ngerasain itu nggak tahu gitu. Maksud dari atas itu apa gitu kan. Entah baik apa enggak gitu kan. Mungkin bisa jadi mungkin di atas juga nggak benar, tapi balik lagi secara rohani itu pasti ada suatunya gitu. Nah, itu membuat saya berpikir bahwa kita rasanya nggak perlu banyak mengeluhkan gitu kan. Tapi ketika kita mengalami tantangan itu malah menarik gitu. Yang namanya pahit ketika dikasih susu gitu malah jadi menarik rasanya gitu. Betul. Wah, menarik banget deh tentang filosofi kopi dan susu ya. Pahit tapi ketika dicampur dengan sesuatu yang manis itu bisa berubah rasanya menjadi lebih enak. Dan tadi fokusnya adalah tentang bagaimana bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda dan tetap positive thinking. Positive thinking, benar gitu. Iya, emang positive thinking itu kalau untuk beberapa teman-teman saya itu nggak bisa tiap hari, Bro. Iya. Jadi kadang ada juga naik turunnya. Benar. Mungkin ada orang yang dia nggak bisa menangkap apa yang dipikirkan oleh atasan gitu. Nah, Bro Franklin kan nih tugasnya tadi di MDev itu create KPI, OKR gitu ya. Gimana sih cara komunikasi yang pas gitu supaya orang yang di lapangan itu ngerti gimana supaya perusahaan ini bisa tetap sustainable gitu. Oke, balik lagi tadi positive thinking yang namanya manusia ya pasti turun ya. Ini pernah saya waktu webinar dari seorang psikiater atau di mana itu ada dari kantor gitu. Ada seorang karyawan lah ya. Nah, itu menanyakan tentang apakah manusia itu bisa moodnya hijau terus gitu. Tanggapan dari psikiaternya bilang apa? Ya nggak mungkin, itu bahkan robot aja. Mungkin ada yang lagi viral tuh robot yang lagi kerja jatuh gitu. Iya. Itu aja robot, itu lagi manusia. 20 jam gitu. Nah, menurut saya sih
hal yang manusiawi ketika mood itu naik turun gitu. Tapi balik lagi yang membedakan adalah bagaimana kita meresponnya gitu lah. Ketika kita lagi down, ada masalah, nah respon kita lah yang membedakan dengan orang lain gitu. Ya. Sehingga dampaknya itu tetap menjadi positif gitu kan ya. Oke. Itu sih. Nah, terkait sama tadi profesi. Nah, dibalik lagi nih MDev sama manajemen improvement ini kan saat ini bisa dibilang kan tangan kanannya presidir ya, CEO ya. Dan balik lagi nih supporting departemen atau proses gitu. Bagaimana dalam tanda kutip menggerakkan atau menggugah teman-teman operation. Kan itu ya maksudnya bro ya. Ya. Nah, yang menjadi penting adalah kita itu menyampaikan bahwa misalkan contoh top manajemen atau shareholder itu punya visi untuk pengembangan organisasi atau misalkan kita mau mencari akuisisi suatu perusahaan gitu atau misalkan peningkatan produktivitas. Nah, mungkin yang perlu disampaikan ke bawah itu adalah needs-nya kita kenapa seperti itu yang perlu ditekankan. Misalkan contoh nih, amin-amin misalkan harga batu bara down gitu ya. Dan kita terpaksa harus kencangkan ikat pinggang dengan cost saving gitu, ya kan cost saving. Tapi kan sebenarnya ada cara lain gitu untuk meningkatkan margin tanpa cost saving. Itu apa? Naikin productivity. Ya kan? Benar. Karena dengan productivity meningkat kan otomatis kan efisiensi jalan gitu ya. Betul, cost-nya tertutup ya gitu kan, tanpa ngejar cost cutting gitu kan. Nah ini yang mungkin diberikan apa ya namanya? Menurut saya sih malah mungkin perlu disampaikan secara personal gitu, terutama untuk kepada atasan-atasan di bawah operation gitu bahwa kenapa kita seperti ini itu adalah kondisi seperti ini loh gitu loh. Kenapa kita misalkan mau growing karena kebutuhannya ini loh. Misalkan kita dari batu bara mau akuisisi nikel gitu ya. Kebutuhannya nih gini loh. Karena dengan kita batu bara misalkan kita punya cadangan sekian gitu. Life of mine kita atau perusahaan kita tuh hanya sekian. Supaya kita bisa nambah, kita harus mengakuisisi nikel gitu kan. Karena in the future nikelnya adalah bisa dibilang sunrise industri yang baru gitu loh. Ketika kita lihat batu bara sunrise industri. Nah, ini yang mungkin perlu pendekatan personal sih menurut saya ya. Makanya saya juga ketika melakukan planning cycle itu langsung ke bawah diskusi dalam kelompok gitu. Gitu sih. Wah, luar biasa banget ya. Jadi tadi menarik poinnya adalah memastikan bahwa kita saat merespon suatu berita itu harus selalu menjaga emosi kita dan memastikan bahwa yang kita lakukan itu tidak kita sesali di kemudian hari gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai satu poin yang tadi Bro Franklin cerita, yaitu soal soft skills. Begitu ya. Soft skills ini banyak sekali orang yang underestimate gitu. Padahal saat kita kerja dengan orang, soft skills sangat penting. Boleh nggak Bro Franklin cerita mengenai salah satu soft skill, yaitu membangun jaringan atau network. Kira-kira ada tips atau advice untuk orang yang baru muncul atau baru masuk ke industri tertentu untuk membangun networknya? Kalau bicara bangun network ya, ini terkait sama belajar komunikasi tentunya ya. Dan kalau bicara belajar komunikasi, balik lagi belajar mendengarkan. Nah, ketika banyak sekali kan gap informasi atau komunikasi itu kan ketika kita nggak dengerin tuh orang ngomong gitu. Nah, kalau kebetulan saya ini orangnya rada tua ya, bukan umurnya tapi ya, jiwanya rada tua. Jadi lebih senang ngobrol sama yang tua-tua gitu. Bahkan dari awal karir saya tuh saya lebih bisa dibilang banyak sekali sering ngobrol sama yang lebih senior dari saya gitu. Nah, ketika kita ngobrol sama mereka, itu kan lebih banyak mendengarkan, gitu kan. Karena dengan kita mendengarkan kita dapat nasihat tentunya ya, informasi gitu kan. Bahkan mungkin pandangan-pandangan hidup atau pekerjaan gitu dari pengalaman mereka. Nah, tentunya di satu sisi pun, ya tentunya kita tahu bahwa yang memiliki jabatan atau jaringan dan sebagainya itu kan mereka juga. Benar, gitu. Senior ini gitu loh. Nah, ketika kita bisa berkomunikasi dengan mereka yang lebih senior ini gitu kan, rasanya mereka juga akan mengingat atau ketika misalkan mereka ketemu senior yang lain gitu ya, dan ketika mengomongkan misalkan bicara suatu skill atau keterampilan yang dibutuhkan, pasti dia akan mengingat kita gitu. Karena dia ngerasa oh nih yang junior gua nih yang mendengarkan gua gitu kan. Junior ini yang bisa gua ajak ngomong. Karena saya yakin bahwa ketika kita bicara di level atas itu bukan bicara keterampilan doang, tapi bagaimana dia bisa percaya, bagian dia bisa trust ke kita. Dan saya yakin trust itu nggak bisa dibangun hanya sekedar gue jago nih kerja gue. Nggak gitu ya? Nggak gitu. Bahkan mungkin kalau skill kita biasa-biasa aja, tapi dengan dipercaya otomatis
pakai gitu. Betul. Itu menurut saya yang penting di jaringan itu adalah komunikasi, mendengarkan, dan saya yakin juga penting untuk ke senior itu dan membangun trust. Membangun trust ya. Itu sih. Wah, luar biasa. Nah, makanya sekarang saya lagi mulai ini nih, bro, nyoba belajar lah. Iya. Senior itu senangnya apa gitu kan? Golf ya, saya ikut main golf. Iya, Gitu. benar. Jadi coba bangun jaringan di situ. Betul, karena cara komunikasi mereka seperti itu mungkin. Iya. Dan kita harus mendengarkan, adapt gitu ya. Iya. Benar, wah menarik sekali ya. Untuk yang selanjutnya, ketika kita menjalani karir nih, Bro Franklin, nggak terasa mungkin udah 3 tahun nih, udah 6 tahun, 9, 12 dan seterusnya. Kita sering sekali mengalir aja gitu. Iya. Sebenarnya penting nggak sih mengevaluasi kemajuan karir kita di titik-titik waktu tertentu atau merencanakan? Kalau soal karir penting ya menurut saya, terutama untuk evaluasi gitu. Kalau merencanakan oke lah ya. Kita misalkan setelah lulus 5 tahun pertama gue pengen belajar nih gitu kan di perusahaan mana, harapannya ekspektasi sampai level mana gitu ya. 10 tahun, 15 tahun dan sebagainya. Saya ingat salah satu waktu saya kerja di Tripatra itu ada salah satu direktur engineeringnya itu orang India gitu ya. In English dia ngomong bahwa 5 tahun pertama lu belajar gitu, 5 tahun berikutnya lu implementasi. Jadi ternyata belajar dan implementasi itu hal yang berbeda gitu. Betul. Jadi range-nya udah 10 tahun implementasi. Untuk implementasinya harus. Baru setelah 15 tahun you reap what you sow kata dia. Jadi in normal sebenarnya secara perjalanan karir itu normal ya, normal kondisi itu ya 10-15 tahun itu adalah ketika kita harus belajar implementasi dan baru setelah itu so. Ya mungkin di dunia sekarang yang begitu cepat apalagi startup itu banyak sekali loncatan-loncatan ya gitu ya. Setahun udah pindah. Ya, setahun udah pindah, terus mungkin secara karir cepat banget. Tapi balik lagi saya percaya kematangan itu butuh waktu gitu. Mau kita punya mangga, enaknya mangga itu kan enak yang matang di pohon dibandingkan di permen gitu biar cepat gitu. Nah, saya sih mikir waktu itu butuh atau proses itu butuh waktu gitu. Proses butuh waktu. Ya. Gitu. Percaya sama proses ya. Ya, percaya sama proses gitu. Bro. Siap, Bro. Keren banget nih. Kemudian tadi udah dapat banyak advice dan tips dari Bro Franklin. Bro Franklin juga bilang soal improvement ya. Management improvement, proses improvement. Bagaimana sih Bro Franklin itu mempelajari tren terbaru di sektor yang energi misalkan. Kemudian apa selalu baca koran tiap hari atau mengikuti conference tertentu seperti apa? Untuk update informasi sebenarnya udah banyak ya, Bro ya. Baik dari webinar bahkan mungkin ya berita, informasi media gitu ya. Bahkan mungkin kan dari vendor-vendor sendiri yang terkait sama bidang itu pun sebenarnya mereka juga butuh mencari pelanggan gitu ya, dan mereka sering sekali memberikan update-update terbaru nih Pak, misalkan ada teknologi terbaru untuk implementasi, kita meeting dulu gitu kan, dia jelaskan seperti apa. Nah, mungkin dari situ gitu. Cuma yang menjadi permasalahan adalah sebenarnya kan informasi itu banyak ya. Berkata kayak swalayan atau supermarket gitu. Balik lagi ke kitanya itu mau mencari atau membuka diri nggak untuk yang terbaru gitu. Menurut saya sih kontrolnya di situ gitu. Banyak sekali untuk perusahaan itu nyaman dengan kondisi yang ada gitu. Status quo ya. Status quo gitu. Yang nggak tahu apakah dia ngerasa dengan gini gue udah bisa untung gitu kan. Ya kan. Dengan gue misalkan implementasi inovasi atau teknologi, gue ngeluarin duit lagi gitu. Padahal dengan sekarang aja gue udah untung. Nah, ini yang menurut saya perlu di-encourage lagi sih. Kalau soal informasi saya yakin juga sudah banyak media gitu sih, Bro. Menarik soal tadi membaca informasi ya. Misalkan sekarang itu kita bicara AI. AI ini kan mengubah berbagai landscape industri ya. Yang tadinya bisa dikerjakan manusia, sekarang cukup langganan AI tertentu bisa dikerjakan otomatis gitu. Nah, sektor energi ini kan tentu sektor yang mature, sangat hati-hati, prudent, udah melalui proses yang panjang, industrinya mungkin udah dari sejak lama gitu ya, sehingga orang-orang yang sering saya dengar bahwa mereka sangat percaya diri dengan proses yang sudah ada gitu, yang sudah matang, yang sudah terbukti gitu. Gimana kira-kira pandangan Bro Franklin soal
mengadopsi AI dalam proses dan memastikan bahwa memang itu urgent atau enggak gitu. Oke. Ya kalau kita relatkan dengan industri ya, pertambangan ya tentunya. Yang paling lag adaptasi ke teknologi itu ada industri batu bara. Itu yang paling lag gitu. Kalau kita baca surveinya itu adalah yang paling cepat itu tentunya manufacturing gitu ya. Sektor teknologi, services itu paling cepat itu adaptasi terhadap AI atau teknologi gitu. Nah, kalau di sektor pertambangan yang paling lag itu batu bara. Tambang kan ada mineral ya, nikel dan sebagainya. Bahkan manufacturingnya sendiri kan ada juga tuh, smelter itu juga cepat karena prosesnya kan kayak pabrik juga sebenarnya. Nah, di batu bara yang tadi disampaikan sudah terlalu mature gitu. Teknologinya itu aja. Gali batu bara, kupas tanah, gali batu bara, angkut, hauling, taruh ke pelabuhan, muat gitu kan, udah selesai. Jual gitu. Ya. Kecuali dia misalkan ada proses washing plant gitu. Tapi washing plant juga proses yang sederhana gitu. Nah, di batu bara ini yang kalau lihat industri ini yang agak lag atau terlambat gitu adaptasi. Nah, dari beberapa teman atau referensi ini yang paling cepat itu malah servicesnya, mining kontraktornya. Misalkan contoh yang di Indonesia saya yakin yang sudah diakui internasional itu adalah Petrosi. Dengan proyek Minerva mereka. Mereka sudah menggunakan atau adaptasi inovasi teknologi. Yang salah satunya AI tadi gitu. Ya, itu yang kita juga saat ini lagi pelajari nih di internal kita gitu. Mencoba kemarin sudah kita lakukan juga benchmark ke Sinarmas gitu ya, dan sempat diskusi juga apa sih mereka lakukan gitu kan di teman-teman di GEMS gitu. Nah, ini yang kita coba lagi godok blueprintnya, frameworknya untuk ke depan seperti apa gitu. Itu sih. Jadi kalau dibilang industri yang paling lag batu bara untuk teknologi gitu. Walaupun sebenarnya secara pekerjaan saya internal gitu ya di MDF SIM Quality Management System, ini sama tim saya udah minta nih pakai ChatGPT. Ya, paling sederhana saya bilang gini, ketika create dokumen prosedur IK, coba cari informasi ChatGPT gitu, evaluasi. Itu hal yang sederhana gitu. Misalnya mau buat SOP atau IK kan, mungkin teman-teman PIC-nya itu, ownernya tuh bingung. Langsung buat gitu, salah-salah ya. Nah, dengan ChatGPT kan bisa dibantu. Misalkan untuk proses soalnya sederhana, pencatatan atau pembayaran AR atau AP gitu. Nah, apakah ada informasi baru ya di situ. Nah, itu kita coba adaptasi di situ sih. Beda dengan Google ya? Beda. Jadi, cara SOP baru kalau Google itu mungkin dia nggak kasih satu jawaban gitu, banyak jawaban dan kita harus milih lagi mana yang paling relevan. Kalau ini dia langsung kasih general ya. Udah kasih general. Mungkin sudah dari beberapa sumber, dia akan ngasih generic lah ya. Nah, itu kita coba ambil sebagai draft dan kita akan ibarat kata disesuaikan lagi lah. Itu sih. Menarik, Prof. Franklin. Peningkatan batu bara dibandingkan minyak atau gas itu jauh sekali batu bara gitu. Jauh sekali batu bara dibanding minyak. Biasanya kan korelasinya tinggi ya? Iya, korelasinya tinggi. Ini malah batu bara harganya lebih mahal daripada minyak. Wow. Agak menarik sebenarnya. Menarik kenapa gitu ya? Padahal kan konsepnya adalah kenapa kita pakai batu bara itu karena energinya lebih murah kan gitu. Energinya lebih murah dibandingkan minyak dan gas gitu. Untuk kalori tertentu dia bisa lebih murah gitu. Nah, ini menarik. Mungkin ya kalau saya melihat ini karena kan penghasil eksportir atau produsen batu bara ini butuh recovery ekonominya gitu. Jadi mungkin ada baik lagi selain bicara politik ada ekonomi yang perlu dikejar gitu untuk recovery habis pasca Covid. Kan tujuan jangka pendeknya adalah polusi dulu nih. Polusi ya. Ya, polusi dulu. Baru nanti bicara kedepannya bicara transfer energi jadi renewable gitu kan. Harapannya kan gitu. Sehingga konsumsi bensin atau minyak itu berkurang kan gitu. Nah, kalau dari komposisi baterainya sendiri ini kan dari nikel kan. Sebenarnya kalau di trace lagi untuk pembuatan baterai itu butuh energi yang besar juga dari batu bara atau dari PLTA dan sebagainya gitu. Kan butuh pembangkit listrik juga. Untuk menggenerate baterai dan komponennya. Terutama bicara komponen utama kan nikel, ya kan, kobalt dan sebagainya. Itu butuh proses smelting juga kan. Dan umumnya smelter kita pakai batu bara. Yang sebenarnya bisa diharapkan sebagai pengganti batu bara, base load electricity itu geothermal. Karena konsisten untuk outputnya. Kalau kita ngambil dari PLTA, apalagi solar panel, ini energinya nggak bisa reliable. Kenapa bukan reliable? Naik turun terlalu jauh.
malam turun. Oh iya? Iya kan? Kita harus mikirin baterai lagi untuk penyimpanan. Nah, baterai kan nggak stabil gitu ya. Kita bicara PLTA, balik lagi terkait sama curah hujan. Musim kering misalkan amit-amit kan turun juga. Outputnya. Iya. Harapan kita kan sebenarnya kan kemacetan nggak ada, polusi nggak ada lah. Kalau kita beli kendaraan lebih gampang, lah macet makin banyak gitu kan. Iya. Iya kan? Polusi, kalau dibilang polusi udara, yes, polusi udara nggak ada. Tapi secara baterai itu ketika habis, masa waktu pakainya mau kemana diolahnya, limbahnya.